Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini saya Gregorius Novendira Saputra dengan akhir NIM 230 dengan prodi PPSI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video yang bertema wawancara tokoh inspiratif. Di sini saya sudah dengan tokoh inspiratif yaitu Bapak Cuma Di sini saya sudah dengan Bapak Jumanto. Di kampung sini Pak Jumanto ini menjabat sebagai apa ya, Pak? RT. Di sini Pak Jumanto sudah menjabat sebagai RT. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sudah berapa tahun menjabat sebagai RT? Jadi saya sendiri menjabat sebagai RT sudah 4 periode. Sudah 4 periode. Ya. Mungkin ada nggak sih Pak beban atau masalah yang dihadapi selama menjabat sebagai RT? Ya, masalah beban itu dinamis ya. Iya. Jadi sebagai pengurus RT itu ya memang kita harus bagaimana kita bisa memberikan suatu kebijakan-kebijakan bila mana ada warga istilahnya itu ada ada gesekan atau bagaimana kita bisa bersikap lebih bijaksana, bisa mencari solusi apa yang menjadi sumber permasalahan. Nah, menghadapi seperti ini kami juga harus menyelesaikan secara kekeluargaan dengan bijaksana. Oh gitu. Nah, lebih dalam Pak Jumanto ini kan juga beragama Katolik ya Pak, sebagai ketua RT. Yeah. Nah, waktu itu tanggal 24 Mei juga ada insiden di Bantul itu bahwa ada gereja yang digerebek sama warga gitu Pak. Yeah. Nah, Pak Jumanto ini sebagai ketua RT Katolik atau bukan Islam. Yeah. Nah, Pak Jumanto ini bagaimana bisa mempersatukan masyarakat yang ada di kampung sini gitu Pak, tanpa membeda-bedakan. Oke, kebetulan di sini itu kami ya Pak, dalam arti kita tidak menyatukan, dalam arti kita tidak bertendensi pada agama lain, tapi kita berusaha untuk menyelaraskan keberadaan dalam beragama di kampung kita. Di sini terjadi ada beberapa unsur agama ya. Ada Kristen, ada Katolik, ada Muslim. Nah, di situ kami juga untuk melayani itu tidak memandang dari sudut mana. Lalu kegiatan yang dapat kami lakukan dan bisa dilihat, satu yang setiap kita mau mengadakan Idul Fitri itu, kami juga berkumpul semuanya dari berbagai agama yang ada di kampung. Nah, di situ setelah sholat Id kita kumpul di jalan itu, kita bersatu bersalam-salaman untuk memberikan suatu silaturahmi. Kami masing-masing memberikan suatu ucapan atau dari perwakilan Katolik, dari perwakilan Kristen, nanti juga dari Islam. Nah, di situ nanti ada bentuk dalam arti infak ya. Ada infak di situ, nanti dari hasil infak itu juga dibagi rata masyarakat. Nah, selama ini kami berusaha dalam arti dari generasi ke generasi kami juga sudah selalu memberikan suatu mempertahankan keberadaan ini dari segi kenyamanan, keamanan, kebersamaan, toleransi di kampung Kuningan ini khususnya. Nah, Bapak sendiri mungkin udah merasa adil belum dalam pembagian tentang adanya kebanyakan dari masyarakat ini, tentang mungkin ada acara atau ada pembagian apa gitu? Untuk pembagian apa ya Mas ya, secara dari infak atau untuk finansial atau bagaimana? Mungkin ada pembagian dari bansos atau? Oh, kalau dari bansos itu lepas dari kita ya Pak. Dalam bansos ini dari Bapak Desa itu memang dari
luncurannya nanti kan ke kampung. Oh. Kampung nanti kan masing-masing RT RW mengadakan istilahkan ada apa yang istilahkan memberikan suatu anggaran. Dalam arti anggaran itu bentuknya apa? Misalkan fisik dan non fisik. Yang tadi itu nantinya juga nanti kita laksanakan. Ya itu di situ masing-masing RT mengajukan anggaran mungkin pembenahan yang fisik, misalnya ada pembetulan jalan atau pemblokisasi atau perawatan balai seperti itu. Nah, terus bagaimana sih cara Bapak itu menyatukan kekeluargaan yang ada di kampung ini? Mungkin beda dari yang tadi disebutkan seperti setelah sholat Id, atau apakah ada kegiatan lain yang bisa menyatukan masyarakat yang ada di kampung sini? Oke, yang menyatukan salah satu kegiatan satu ya, kita itu 17-an itu pasti ya bersama kita situ hadir di situ. Lalu yang sifatnya itu kegiatan yang lain mungkin kerja bakti dalam untuk sebelum suro itu loh, nyadran gitu. Nah, nyadran itu di makam itu semua yang mempunyai maris itu kita bersih di situ, di makam. Nah, Bapak juga merasa nggak mungkin ada warga atau warga kampung sini yang mungkin kurang berkontribusi? Nah, bagaimana Bapak itu menyadarkan warga tersebut, atau tidak ada warga yang sama sekali tidak berkontribusi? Jadi warga di sini tuh seluruhnya berkontribusi. Ya, untuk warga itu tidak semuanya yang dalam arti kita juga mengharapkan kontribusi, dalam arti kontribusi itu tidak bentuknya tidak secara materi. Satu juga secara pikiran juga bisa memberikan, secara fisik juga, dalam arti misalkan secara fisik itu ayo kerja bakti, itu 2 ronda. Secara pemikiran bila mana ada pembahasan, oh itu ada program, dalam arti program dari kelurahan masing-masing RT atau kampung ini untuk mempersiapkan aturan. Nanti pengurus itu RW kampung atau RW atau kampung di sini, pengurus kumpul bagaimana kita untuk dapat menyelenggarakan. Tentunya kita juga melibatkan semua warga yang ada. Nah, lalu ketika mungkin nantinya ada masalah antar warga gitu Pak, bagaimana Bapak menanggapi dan menyikapi ini? Oke, kalau untuk menyikapi yang pertama Mas ya, dalam arti ini skopnya RT ya, skopnya RT. Jadi kita itu kan setiap bulan pertemuan. Di situ nanti kita yang pertama akan silaturahmi. Kedua urusan arisan. Nanti kita juga memberikan suatu informasi dari pemerintahan. Yang pertama. Dua, informasi di dalam rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita dalam arti untuk RT. Nah, mungkin dari rumah tangga itu kan mungkin ada tetangga atau selisih paham. Nah, bagaimana kita menerapkan di situ? Mari kita ungkap bersama di dalam forum ini. Jangan sampai melebar. Pendekatan kami ya kedua belah pihak, bagaimana apa yang menjadi pokok permasalahannya. Nah, supaya kita itu bisa duduk bareng. Nah, itu ayo kita cari dari permasalahan itu kita cari keselesaiannya. Selesainya bagaimana kita solusi yang terbaik dengan masing-masing mengakui apa kekurangan dan salah. Jangan istilahnya kekuatan argumen tapi tidak masuk di akal. Jika nantinya ada warga yang bebal atau susah gitu Pak dibilangin, nah itu, dan warga yang susah dibilangin itu juga mendapati masalah gitu. Apakah Bapak akan membiarkannya atau memberi solusi dan mencari jalan keluar bareng-bareng gitu Pak? Betul ya, oke lah. Kalau itu memang, walaupun itu ada salah satu warga yang memang akan bebal ya, katakanlah susah, tapi dia suatu saat akan memberi butuh ya, ada misalkan seperti kemarin ada bencana itu. Tapi kita juga berusaha mengundang, atau kita mengundang dalam arti bagaimana itu pembenahannya. Tuh, kita memberikan suatu apa ya, pengarahan. Ini
karena ini yang namanya itu bencana ya, bencana kemarin itu juga sebenarnya itu ada bantuan dari URA, tapi ditinjau dari kami pun juga ada istilahnya kompensasi. Ya toh, berapa nominalnya kan kita nggak tahu. Kita juga melihat kondisi bagaimana rumahnya itu. Sepanjang itu ada komunikasi, walaupun tidak ada komunikasi, kita akan berusaha bagaimana. Toh itu juga walaupun itu secara moral ya kita masa bodoh, tapi secara apa ya, secara rasa sebagai pengurus ya nggak tega juga. Makanya kita juga butuh bentuk komunikasi. Untuk meningkatkan ayo lah, ini gejalanya Anda seperti ini, apa selanjutnya kalau ini kami untuk memberikan suatu kompensasi, ya tentunya kamu harus bisa memberikan suatu kewajiban. Oke Pak, terus kalau ada Pak warga yang jarang keluar atau jarang nimbrung gitu ya Pak, mungkin gimana cara Bapak mendekati atau memberikan masukan kepada warga tersebut? Oke, saya setiap apa RT ataupun setiap manusia mempunyai prinsip, satu prinsip. Kebetulan saya juga gini Mas ya, saya juga di RT, Pak RT, saya juga ketua lingkungan gereja. Jadi di sini dalam forum itu saya mengatakan, mari kita sama-sama meluangkan waktu 2 jam dalam 1 bulan. Untuk apa? Ya bila mana ada permasalahan dalam rumah tangga, ya mari kita bahas bersama. Ada istilahnya ada pemberitaan atau informasi dari pemerintahan, biar kita tahu semuanya. Kalau seandainya kalian tidak salah, siapa saja yang tidak mau, ya monggo, saya bebas. Tapi seandainya ada permasalahan, ya kamu jangan menuntut saya juga punya hak. Dalam arti kita juga saling, mari kita sama-sama menjaga, mari kita sama-sama toh untuk kita semuanya, jangan sampai meninggalkan seperti itu. Harapan kami meluangkan waktu 2 jam untuk berkomunikasi, untuk bertemu, ya bila mana ada informasi kita tahu, jangan yang dijaga. Itu kalau saya memberikan kondisi dalam arti ultimatum seperti itu Mas. Jadi silahkan Anda tidak mau itu, tapi suatu saat kamu jangan memaksa saya. Kita juga punya hak. Saya punya hak. Seperti itu. Nah, di tengah keberagaman agama dan budaya gini ya Pak, ada nggak sih Pak hari besar selain Idul Fitri itu kampus ini tuh merayakan hari-hari peringatan nasional gitu Pak? Mungkin Natal atau kalau Natal itu saya juga pernah mengadakan Natal bersama. Berarti open house di sini? Ya, enggak, bukan open house, tapi kami dari lingkungan mengadakan, tapi kita mengundang umat semua. Ya, silakan bukan semua, tapi perwakilan yang ada di kampung. Saya pun kalau diundang dalam arti pertemuan, misalkan pertemuan untuk peringatan, saya datang. Jadi kita saling mengisi. Di sini tidak ada pandangan dalam arti, kira satu tidak. Semua. Sepanjang ada undangan, saya datang. Siapapun, walaupun saya di tempatnya dimanapun saya datang. Karena apa? Sebagai pengurus itu ya silakan untuk mengetahui, nanti disampaikan ke masyarakat. Bapak sendiri kan sebagai RT nih, mungkin ada nggak sih Pak pertemuan di setiap kampung RT gitu Pak, setiap bulan atau setiap minggu? Setiap RT masing-masing pertemuan per bulan. Tapi di sini ada RT 07, RT 08, RT 9, 10 dan 11. Nah itu menurut RT masing-masing pertemuan itu. RT 07 ya tanggal 7. Nah nanti juga fleksibel, tergantung nanti yang mengunduh, bila mana ada yang mengunduh itu tidak ada halangan atau apa, bisa maju bisa mundur. Tapi pada dasarnya kita sesuai RT, tanggal pertemuan sesuai RT. Nah, terakhir nih Pak, mungkin inovasi apa sih Pak yang akan disampaikan atau dibuat dan dilakukan untuk masyarakat Bapak nantinya?
untuk inovasi perkembangan itu kita juga kan mas bisa memberikan suatu apa yang berguna, apa yang dapat kita kerjakan di kampung kita. Kita memotivasi dengan keberadaan pemuda. Itu bisa memberikan, oh ini seperti ini, program kita seperti ini, dan tentunya kita harus menanamkan suatu generasi untuk kedepannya. Nah, kami sudah sudah berwacana seperti itu, walaupun tidak yang tua-tua tidak lepas dari itu, tapi setidaknya karena itu juga sekarang komputerisasi kan, kalau di perdagangan anak muda kan lebih cepat, lebih canggih gitu. Nah, mungkin ketika sudah anak muda ini mulai nimbrung nih Pak ke program kerja Bapak, nah siapa tahu nanti ada warga yang tidak setuju dengan anak muda sekarang itu, apa tanggapan Bapak? Oh gini, saya kira semua akan mengalami mas. Iya. Saya semua akan mengalami. Bagaimana kita memberikan suatu arah. Anda pasti akan mengalami tua. Iya. Dan membuka wacana pikiran baru. Bagaimana kita supaya kita tuh dihormati, dengan diri kita belajar menghormati diri. Tidak, taruhlah kita itu jangan hanya menuntun seperti itu. Kita membuka lembaran suasana, karena Anda sebagai pendidik juga seorang pendidikan. Nah, itu meningkatkan daya pikir, daya kerja, daya kemasyarakatan. Bagaimana bentuknya apa? Komunikasi yang kita bangun. Nah, Bapak sebagai RT yang beragama Katolik ini Pak, mungkin pernah nggak sih Pak merasa disudutkan, atau malah Bapak ini merasa sangat dihargai dengan masyarakat di sini? Ya istilahnya tuh kalau dihargai itu relatif ya Mas. Ya relatif, nanti pada dasarnya juga secara pribadi saya dipercaya banyak orang, dan dari yang tua yang muda saya bisa secara nggak langsung bisa mengendalikan anak-anak yang sifatnya itu kurang bagaimana kita pendekatannya. Gitu. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanya dan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Oke, terima kasih sama-sama.